selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Kak Elni di ibadah Impact Kids Online di minggu kedua di bulan Agustus. Nah, adik-adik apa kabarnya? Kak Elni berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa di bulan Agustus ini kita akan membahas tema. Ayo, ada yang masih ingat apa itu? Betul sekali, yaitu tentang impactful. Nah, adik-adik, coba sebutkan bersama kakak. Kita mau sama-sama katakan impactful. 1, 2, 3. Impactful, luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah Impact Kids kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat hari yang indah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Bapa di surga, sebentar kami mau memulai ibadah kami, biar kiranya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing, biar kami boleh memuji nama Tuhan, biar kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mulai untuk memuji Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk review kembali ayat hafalan kita di minggu lalu. Ada yang masih ingat tertulis di mana? Ayat hafalan kita minggu lalu diambil dari Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Nah, adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got an L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got an L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got an L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love
Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got an L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, 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 love. L-O-V-E, L-O-V-E in my life. Hai adik-adik Impact Kids, ketemu lagi dengan Kak Yosua. Seperti yang Kak Elni bilang tadi, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Minggu yang lalu, kita udah sama-sama belajar Tuhan memberikan kita sebuah tanggung jawab untuk menguasai bumi. Tuhan ingin kita menguasai bumi dengan penuh tanggung jawab dan kasih. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik udah siap dengan firman Tuhan? Ayo duduk yang rapi. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Di Lukas pasal 10, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang sangat terkenal. Waktu itu ada seorang Farisi yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Orang Farisi ini kemudian bertanya, "Tuhan Yesus, siapa sih sesama kita menurut hukum Taurat?" Tuhan Yesus kemudian menjawab dengan sebuah perumpamaan. Ceritanya, waktu itu ada satu orang Yahudi pergi ke kota Yeriko. Di tengah perjalanan, ternyata orang Yahudi ini dirampok adik-adik. Dia kemudian dipukulin dan ditinggal dan dia hampir mati. Tidak lama, lewatlah satu orang imam. Imam ini melihat orang Yahudi itu, kemudian imam ini pergi. Dia pura-pura tidak melihat. Dan tidak lama, lewatlah juga satu orang dari suku Lewi. Dia melihat orang itu dan dia berlalu begitu saja. Tak lama kemudian, lewatlah satu orang Samaria. Orang Samaria ini kemudian tergerak hatinya melihat orang tersebut. Orang Samaria ini membantu mengobatin orang tersebut. Dan gak hanya itu adik-adik, orang Samaria ini membawa orang tersebut ke penginapan dan mengobatinya di sana. Nah adik-adik, kita pasti sudah pernah mendengar cerita tentang ini. Kenapa sih Tuhan Yesus mau ceritain kisah ini? Bagi orang Yahudi zaman dulu, ternyata orang Samaria itu tidak dianggap sebagai sesama manusia. Tuhan Yesus menceritakan kisah ini supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana kita bisa membagikan kasih kepada semua orang terlepas dari apapun latar belakangnya. Nah adik-adik, yuk coba kita renungkan, sudah berapa banyak sih kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Pasti sudah banyak banget. Nah, Tuhan Yesus ingin kita membagikan semua kasih yang sudah kita terima itu kepada sesama kita. Seperti orang Samaria tadi, sudahkah kita membantu sesama kita yang membutuhkan? Atau kita seperti imam dan orang Lewi yang pura-pura nggak lihat, kemudian lewat begitu saja? Kalau kita mau hidup kita berdampak baik bagi orang sekitar kita, yuk kita mulai tunjukkan kasih yang nyata kepada orang sekitar kita. Kepada papa mama, kepada kakak adik, kepada teman-teman, kepada guru, dan bahkan kepada semua orang yang kita temui. Apakah adik-adik udah siap menjadi impact yang baik bagi sesama kita? Yuk, sekarang kita baca ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebelum kita tutup dalam doa, yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berjanji dengan sebuah kalimat komitmen. Aku mau hidup berdampak dengan membagikan kasih yang sudah aku terima dari Tuhan. Amin. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah baik bagi kami. Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak Impact Kids yang mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
dikasihi Tuhan, besarku nanti Tuhan sertai. Ku disayangi Tuhan, kecilku ini Tuhan berkati. Ku dikasihi Tuhan, besarku nanti Tuhan sertai. Ku disayangi Tuhan. Kecilku ini Tuhan berkati. Ku dikasihi Tuhan, besarku nanti Tuhan sertai. Ku disayangi Tuhan, kecilku ini Tuhan berkati. Ku dikasihi Tuhan, besarku nanti Tuhan sertai. Ku disayangi Tuhan, akan selalu ku ingat, tak akan ku lupakan. Oh, hingga besar ku kuat hidupku untuk Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, lewat apa yang ku lakukan. Hidup jadi berkat berdapat, senangkan Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, lewat apa yang ku lakukan. Hidup jadi berkat berdapat, senangkan Tuhan. Akan selalu ku ingat, tak akan ku lupakan. Oh, hingga besar ku kuat hidupku untuk Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, lewat apa yang ku lakukan. Hidup jadi berkat berdapat, senangkan Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, lewat apa yang ku lakukan. Hidup jadi berkat berdapat, senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Terasa ibadah online kita sudah berakhir nih adik-adik. Kita sudah belajar dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Untuk itu, kita mau membagikan kasih yang nyata bagi semua orang di sekitar kita. Bagi adik-adik yang sudah mengerjakan craft di rumah, kalian boleh mengirimkan gambarnya ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Bye.